Ancient Society. League of the Haudenosaunee, or Iroquois. Systems of consanguinity and affinity of the human family. Carya Lanya, Houses and House Life of the American Aborigines, the American Beaver and his Works, Indian Journals, 1859-62. Baik, kali ini saya akan membahas tokoh etnografer yaitu James Bass Bradley. Perkenalkan, nama saya Intanesi Natalia Bakara. Saya dari kelas B reguler 2020, jurusan Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Medan. James Bass Bradley merupakan seorang profesor antropologi di kelas tertinggi tahun 1999. Beliau lahir pada tahun 1933 di Baker City, Oregon, Amerika. Bradley juga merupakan seorang sarjana antropolog yang paling menaruh perhatian dalam pengembangan metode penelitian etnografi aliran antropologi kognitif. Salah satu karya dari James Bass Bradley tersebut yakni metode etnografi. Berikut merupakan cover buku dari metode etnografi karya James Bass Bradley. Pada buku ini membahas tugas utama penelitian lalu. Pada bagian 1 ditelusuri secara detail makna dari etnografi, dan pada bagian 2 secara bertahap akan dibahas cara melakukan wawancara etnografi. Buku karangan Bradley ini khususkan etnografi sebagai satu jenis metode penelitian khas. Pada buku etnografi karya James ini, metode etnografi yang digambarkan tidak bisa dijalankan oleh mereka yang mengikuti aliran semiotik ala Geerf. Etnografi merupakan pekerjaan untuk mendeskripsikan suatu kebudayaan. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Inti dari etnografi sebenarnya adalah upaya untuk memperhatikan makna tindakan. Buku metode etnografi karya James ini sangat diperlukan khusus untuk studi tingkat lokal yang menuntut adanya kontak langsung dengan budaya dari kelompok masyarakat. Mendukung hal tersebut, maka Bradley menyusun suatu panduan metode khas yang disebut alur penelitian maju bertahap. Ada 12 langkah pokok yang berguna sebagai panduan dalam teknik wawancara etnografis. Berikut merupakan 12 langkah tersebut. Yang pertama, menetapkan informan. Yang kedua, mewawancara informan. Yang ketiga, membuat catatan etnografi. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan deskriptif. Dan yang kelima, melakukan analisis wawancara. Yang keenam, membuat analisis domain, dan yang ketujuh, mengajukan pertanyaan struktural. Yang kedelapan, membuat analisis taksonomik. Yang kesembilan, mengajukan pertanyaan kontras. Yang kesepuluh, membuat analisis komponen. Yang kesebelas, menemukan fenomena budaya. Yang ke-12, menulis suatu etnografi. Dapat dianggap sebagai sebuah buku panduan tentang cara melakukan etnografi selangkah demi selangkah. Baik, sekian video pembahasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya aktivis Kanitus Zebua, Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan meresensi buku yang berjudul Primitive Culture: Research into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom. Berikut identitas buku. Judul buku dalam bahasa Indonesianya adalah Budaya Primitif, Penelitian Perkembangan Mitologi, Filsafat Agama, Seni, dan Adat. Penulis Edward Burnett Tillot, penerbit Cambridge University Press. Tahun terbitan 2 Desember 2010. Halaman 468. Edward Burnett Tillot lahir pada tanggal 2 Oktober 1832 di Camberwell, London, Inggris. Dia meninggal pada tanggal 2 Januari 1917 di Wilton,
Somerset, Inggris, Britania Raya. Bisa kita pastikan bahwa dia itu meninggal pada umur 84 tahun. Dia berkebangsaan Inggris, berkewarganegaraan Inggris. Dia dikenal sebagai evolusionisme budaya, suatu penelitian yang dilakukannya sendiri dengan mengambil sebuah pokok unsur-unsur kebudayaan seperti sistem religi, kepercayaan, kesusastraan, adat istiadat, upacara, dan kesenian. Penelitian ini menghasilkan karyanya yang terpenting, yaitu yang berjudul Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, and Art Custom, 1874. Dalam buku ini, ia juga menunjukkan teorinya tentang asal mula religi yang berbunyi sebagai berikut. Asal mula religi adalah kesadaran manusia akan adanya jiwa. Kesadaran akan faham jiwa itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah perbedaan yang tampak pada manusia satu antara hal-hal yang hidup dan hal-hal yang mati. Yang kedua adalah peristiwa mimpi. Dalam mimpinya manusia melihat dirinya di tempat-tempat lain, atau bukan di tempat di mana ia sedang tidur. Maka manusia mulai membedakan antara tubuhnya jasmaninya yang ada di tempat tidur dan suatu bagian lain dari dirinya yang pergi ke tempat lain. Bagian lain itulah yang disebut dengan jiwa. Sifat abstrak dari jiwa itu menimbulkan keyakinan pada manusia bahwa jiwa dapat hidup langsung lepas dari tubuh jasmaninya. Pada waktu hidup, jiwa itu masih bersangkut kepada tubuh jasmani dan hanya dapat meninggalkan tubuh waktu manusia tidur ataupun pingsan. Tetapi, Taylor berpendirian bahwa walaupun sedang melayang, hubungan jiwa dengan jasmani pada saat tidur atau pingsan tetap ada. Tetapi, hanya apabila manusia mati, jiwanya melayang terlepas dan terputuslah hubungan dengan tubuh jasmani untuk selama-lamanya. Hal itu jelas dilihat apabila tubuh jasmani sudah hancur, berubahlah menjadi debu di dalam tanah, atau hilang berganti menjadi abu di dalam api upacara pembakaran mayat. Jiwa yang telah merdeka terlepas dari jasmaninya itu dapat berbuat sekehendaknya. Alam semesta pun dengan jiwa-jiwa mereka itu, yang oleh Taylor tidak disebut dengan soul atau jiwa lagi, tetapi disebut dengan spirit atau makhluk halus atau roh. Dengan demikian, pikiran manusia telah mentransformasikan kesadarannya akan adanya jiwa menjadi keyakinan kepada makhluk-makhluk halus. Pada tingkat tertua dalam evolusi religinya, manusia percaya bahwa makhluk-makhluk halus itu yang mempunyai alam sekeliling tempat tinggalnya. Makhluk-makhluk halus yang tinggal dekat tempat tinggal manusia itu yang bertubuh halus sehingga tidak dapat tertangkap oleh pencenderaan manusia, yang mampu berbuat hal-hal yang tak dapat diperbuat manusia, mendapat tempat yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga menjadi objek penghormatan dan penyembahan yang disertai sebagai upacara berupa doa, sajian, ataupun korban. Religi serupa itulah yang oleh Taylor disebut dengan animisme. Taylor berpendapat bahwa animisme yang pada dasarnya merupakan keyakinan kepada roh-roh yang mendiami alam semesta sekeliling tempat tinggal manusia, merupakan bentuk religi yang paling tertua. Pada tingkat kedua, dalam evolusi religi, manusia yakin bahwa gerak alam yang hidup itu juga disebabkan adanya jiwa di belakang peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala alam itu. Sungai-sungai yang mengalir dan terjun ke laut, gunung-gunung yang meletus, gempa bumi, angin taufan, gerak matahari, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Pokoknya seluruh gerak alam disebabkan oleh makhluk-makhluk halus yang menepati alam. Penelitian Taylor mengenai tingkat-tingkat evolusi kebudayaan manusia telah menimbulkan pada konsep survival. Para sarjana penganut teori tentang tingkat-tingkat evolusi kebudayaan tentu mempunyai suatu konsepsi tentang bentuk kebudayaan bagi tiap tingkat. Dengan demikian, tiap tingkat mempunyai kebudayaan teladan masing-masing. Walaupun demikian, di antara kebudayaan-kebudayaan yang ditelitinya, tidak ada satupun yang 100% mencocok atau memenuhi syarat-syarat dari contoh-contoh kebudayaan yang dikonstruksikan secara teoritis oleh
para ahli evolusionisme sendiri. Dalam kenyataan, pada semua kebudayaan itu ada beberapa unsur yang tidak terdapat dalam kebudayaan teladan, sehingga secara teori tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu tingkat evolusi tertentu. Taylor memecahkan persoalan itu dengan satu pendirian bahwa unsur-unsur itu adalah unsur-unsur sisa-sisa dari kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari suatu tingkat evolusi sebelumnya. Unsur-unsur itu terus merupakan survivals. Dengan demikian, paham survivals itu menjadi alat penting sekali bagi para penganut evolusionisme dalam menganalisa kebudayaan-kebudayaan dan dalam menentukan tingkat-tingkat evolusi dari tiap kebudayaan itu. Kecuali sebagai survivals, Taylor sering juga menerangkan adanya unsur-unsur kebudayaan yang tidak termasuk kebudayaan teladan sebagai akibat persebaran dan pengaruh kebudayaan lain, terutama dalam bukunya mengenai perkembangan religi tersebut di atas, dan juga dalam beberapa karangan kecil lainnya. Taylor menerangkan adanya unsur-unsur kebudayaan seperti motif, dongeng mitologi, permainan, bentuk bajak, bentuk tiang keramat atau tiang totem, motif perhiasan, alat pertanian, dan sebagainya sebagai akibat dari persebaran pengaruh kebudayaan-kebudayaan tetangga. Demikian hasil resensi buku. Terima kasih. Bronislaw Malinowski adalah nama seorang antropolog Polandia yang diakui sebagai salah satu antropolog terpenting karena jasa dan kontribusinya yang besar dalam bidang etnografi, reciprocity, dan penelitian tentang Melanesia. Pada tahun 1914 ia pergi ke Papua dan melakukan penelitian di Malio dan kemudian yang lebih terkenal di Kepulauan Trobriand. Ia sempat mendapatkan masalah pada penelitian itu. Perang Dunia Pertama pecah dan sebagai orang Polandia yang berada di Teringgri Inggris, ia ditahan dan tidak diperbolehkan untuk meninggalkan wilayah itu. Setelah beberapa lama, ia kemudian memutuskan untuk mempelajari suku pribumi Tobrindres dan tinggal bersama komunitas mereka, hingga akhirnya ia dapat menguasai bahasa mereka, menjalin persahabatan dengan penduduk, dan bahkan dikabarkan menjalin cinta dengan seorang wanita pribumi. Dalam periode itu lah ia mulai melakukan penelitian di Kula dan menghasilkan teori participant observation yang menjadi salah satu kunci metodologi antropologi saat ini. Patut diakui bahwa tanpa adanya perang dan teori realisasi Malinowski, teori yang banyak mempengaruhi antropologi modern itu tak akan pernah ada. Selama tinggal dan melakukan penelitian di Papua Nugini, Malinowski tinggal berdampingan dengan suku Trobriand dalam waktu yang cukup lama, kurang lebih 4 tahun, antara tahun 1915 sampai 1918. Malinowski menerbitkan beberapa buku berkenan dengan analisis tata sosial suku Trobriand. Tetapi karya yang membuat namanya terkenal adalah Argonauts of the Western Pacific pada tahun 1922. Dalam buku ini Malinowski menganalisa dan menjelaskan secara rinci budaya Kula, adat tukar-menukar hadiah yang dilakukan suku Trobriand dan suku bangsa lain yang tinggal di pulau berdekatan dengan mereka. Di setiap pulau peredaran Kula dilakukan oleh jaringan kaum laki-laki yang terbatas. Di sana mereka menjadi mitra dagang dan memperoleh prestik sebagai golongan terhormat. Kula kemungkinan seorang bahkan keluarga memperoleh kehormatan bukan dari memiliki barang berharga namun dengan memberikannya kembali. Seorang tidak bisa menyimpan walid dan solapa selain 1-2 tahun saja, dan kemudian dua barang ini harus diedarkan atau diberikan kembali kepada orang lain yang dipercaya oleh pemilik terakhir. Adapun teori Malinowski, yaitu teori fungsionalisme, merupakan salah satu teori yang digunakan dalam ilmu sosial yang menekankan pada saling ketergantungan antara institusi dan kebiasaan pada masyarakat tertentu.